maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Miss berliku. Layaknya pungguk merindui rembulan, Timnas Indonesia sekarang benar-benar bermimpi untuk bisa menembus level Piala Dunia. Dan seperti yang kita tahu, rintangan untuk menuju ke sana sangat-sangat sulit. Maka dari itu, butuh lebih dari yang namanya sekedar harapan buat mewujudkannya. Yang mana, usaha baik teknis maupun non-teknis benar-benar harus dilakukan dengan totalitas. Yap, seolah mengerti akan sikon yang ada, PSSI sebisa mungkin melakukan yang terbaik agar tim yang diracik oleh Shin Tae-yong bisa main maksimal di tiap pertandingan. Mengingat bobol level lawan yang dihadapi, jelas Indonesia butuh dari sekedar pemain bagus, melainkan juga pastinya top. Oleh karenanya, meskipun udah kedatangan dua pemain baru dalam diri Misil Girls dan Eliano Reinders, PSSI disinyalir masih akan melanjutkan penambahan gerbong grade A++ untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Nah, jika semua bisa berjalan sesuai rencana, maka media-media ternama baik di Asia ataupun luar Asia menilai jika peluang Indonesia untuk mencetak sejarah baru sangat-sangat bisa. Terlebih jika Indonesia berhasil diperkuat oleh pemain-pemain yang secara level udah biasa main di level Eropa. Sudah pasti peluang itu semakin nyata adanya. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Indonesia benar-benar sedang menapaki mimpi untuk bisa menembus tebalnya dinding level dunia. Memang di tahun 1938 Indonesia pernah ikut Piala Dunia, tapi ketika itu masih atas nama Hindia Belanda. Dan di kesempatan inilah sejatinya momentum terbesar bagi publik tanah air, bisa melihat timnas kesayangan main di level tertinggi dengan membawa nama Indonesia. Tentu saja untuk mencapai ke arah sana diperlukan effort yang luar biasa ngeri. Apalagi di round 3 ini, Indonesia masuk di grup neraka yang berisikan 3 tim langganan Piala Dunia. Maka secara hitung-hitungan realistis, bisa menyegel posisi 3 atau 4 aja udah luar biasa untuk kemudian bertarung habis-habisan di round 4. harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, tentu saja untuk mencapai mimpi yang ada dibutuhkan komponen-komponen yang bisa mendukung mimpi itu agar terwujud. Dan untuk timnas Indonesia, jelas komposisi kedalaman skuad yang balance pada akhirnya menjadi sesuatu yang gak bisa dibantah. Sebab fair aja, ketimpangan kualitasnya sangat terlihat nyata. Maka dari itu, sampai detik ini dan seterusnya, PSSI masih berupaya buat menambah deretan pemain keturunan. Seperti kita tahu, kalau 2 pemain baru, udah 99% siap main. Namun, apakah itu cukup mengingat masih banyak pertandingan yang harus dilakoni? Oh, ya jelas enggak. Dan PSSI sadar akan hal itu. Makanya, sekeras mungkin, usai proses Misil Girls dan Eliano ini kelar, langkah selanjutnya adalah memulangkan pemain keturunan berlabel grade A++ ke tanah air. Dan diketahui mereka adalah Ole Rumini, Kevin Dix, Jero Reduo, Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Jayden Oesterwolde. Yap, untuk kebutuhan lini belakang, keberadaan Kevin Dix, Pascal Struijk, dan Jayden dianggap akan semakin memperkokoh lini belakang timnas. Dan itu juga yang akan membuat Coach Shin gak khawatir lagi semisal ada pemain yang absen karena secara kualitas gak ada ketimpangan yang terlalu jauh. Terlebih para pemain tadi nggak cuma bisa main di satu posisi saja, seperti Kevin yang bisa main sebagai back tengah ataupun back sayap kanan maupun kiri. Lalu Pascal pun selain mahir sebagai back, ia juga mahir sebagai wingback. Begitu pula dengan Jayden, sehingga ya secara otomatis itu sangat-sangat oke gitu loh. tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Berikutnya di barisan tengah dan sayap, keberadaan nama-nama seperti Jero, Ian Maatsen dijamin akan membuat timnas jadi lebih stabil. Jero yang sebagai DM sangat bagus dalam menjaga kedalaman, sehingga ia bisa jadi tandem terbaik bagi Tom Haye. Sedangkan Ian Maatsen, kalau ini pemain beneran join, asli, sisi kiri timnas bakal kuat banget. Dan buat Ole Rumini, nah ini nih yang agak susah, tapi gimana pun, ia memang sosok paling ideal untuk menjadi goal getter bagi timnas Indonesia. Saya pada purnama di
Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI membuat media-media asing merasa yakin jika Indonesia benar-benar bisa tampil dengan tim impian yang diharapkan, maka peluang menuju Piala Dunia itu sangat-sangat terbuka. Yap, media ESPN menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang tertidur. Keberhasilan menahan imbang 2 langganan Piala Dunia dirasa hanya sebagai tahap awal bagi Indonesia untuk melangkah maju. Melawan 2 tim dengan peringkat terendah di grup, Australia sebagai negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Dan menurut Arnold sendiri, memiliki pandangan yang lebih tinggi. 6 poin dari jendela ini bukanlah ekspektasi yang tidak adil. Sebaliknya, hanya 1 poin yang dikumpulkan dan 180 menit sepak bola dimainkan tanpa 1 gol pun dicetak. Ya, Asia sedang berkembang. Dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak. Tulis ESPN. Selanjutnya, ada media ternama Korea Selatan, Donga, yang juga meyakini kalau bersama Coach Shin, Indonesia kini benar-benar jadi tim yang sangat berkembang pesat. Untuk itu, lolos Piala Dunia sejatinya bukan hal yang mustahil. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Indonesia tampil luar biasa di awal kualifikasi. Perlu dicatat, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun menghadapi lawan-lawan tangguh, Shin Tae-yong tetap percaya diri bahwa timnya akan tampil maksimal. Tulis media Donga. Sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru. Nah, selain 2 media tadi, ada pun media asal Belanda, yakni Football Premier dan Insta Football Zone, yang juga meyakini kalau kedatangan pemain berdarah Indo-Belanda benar-benar membuat level Indonesia naik. Apalagi jika nama-nama tadi bisa segera gabung. Sudah pasti peluang tim Garuda ke Piala Dunia akan sangat makin terbuka. Ya, pada dasarnya skuad Indonesia yang sekarang ada udah punya sisi kualitas yang tetap nggak bisa dipandang sebelah mata. Menurut Martin Paes, peluang Indonesia benar-benar sangat terbuka. Terlebih kini mental tim sedang bagus-bagusnya. Usai sukses menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab dan Australia. Luar biasa dan gila, pertandingan yang top, 0-0 hasil yang bagus. Sebab secara peringkat FIFA kita beda 100 peringkat. Saya merasa sangat baik, kita bermain secara kolektif sampai akhir meladeni tantangan Australia. Saya berharap ada gol, tapi 0-0 cukup bagus. Mari kita lanjutkan. Terima kasih kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Sampai jumpa bulan depan. Ujar Martin Paes usai laga versus Australia beberapa waktu lalu dikutip dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Paes juga menegaskan kalau Indonesia sangat layak dan sebagai bangsa yang besar. Sudah seharusnya Indonesia tampil di event besar seperti Piala Dunia. Semuanya sudah jelas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. Dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia J.I.S. sebisa mungkin tetap coba untuk menyikapi ini semua dengan kalem. Menurutnya, yang terpenting adalah selalu percaya kalau hal-hal baik pasti akan datang. Ya, bagi Bang Jai, ketimbang terlalu banyak berangan-angan, lebih baik fokus untuk terus bekerja keras di tiap pertandingan. Tentu saja J.I.S. sangat ingin membawa Indonesia jadi tim yang bisa disegani oleh tim manapun di dunia ini. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dulu. Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan. Saya sendiri tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Tentu saja kami memiliki perpaduan yang bagus. Kami sangat bangga mewakili Indonesia dan semua orang bekerja keras. Kami semua akan berupaya menempatkan Indonesia di posisi penting dalam peta negara sepak bola dunia. Ucap bek 24 tahun itu dilansir dari FIFA.com. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih
Yap, terlepas dari apapun, benar seperti apa yang dikatakan oleh Jesus. Enjoy the moment aja. Jalani setiap match dengan sebaik mungkin. Apapun hasilnya, kalau udah berjuang semaksimal mungkin, pasti kok nggak akan ada penyesalan. Dan kami pun yakin Indonesia punya kapasitas untuk bisa menang di bulan Oktober nanti, untuk kemudian menjaga asa di papan klasemen. Selain itu, kami juga berharap kalau setelah Mace dan Eliano, akan ada lagi nama-nama pemain grade A++ yang baru, agar membuat tim Garuda benar-benar bisa tampil lebih baik. So, tetap kalem dan realistis sembari terus berusaha. Kalau tim paling kece se-ASEAN ini bisa kok memberi perlawanan, karena balik lagi, jika usia hanya sekedar angka, maka ranking FIFA pun pada akhirnya juga demikian. Kan gitu. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi tahun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.